Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk materi kali ini kita melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metodologi penelitian akuntansi mata kuliahnya. Dengan pertemuan keempat itu adalah mengkaji literatur. Berarti hari ini kita akan membahas mengenai mengkaji literatur, langkah-langkah apa yang akan kita lakukan, kemudian teknik dan praktik terbaik dalam melakukan kajian literatur untuk penelitian akuntansi. Materi ini dirancang agar mahasiswa mampu merancang kajian literatur yang sistematis, kritis, dan dapat mempertanggungjawabkan. Ya, jadi harus dipertanggungjawabkan literatur yang dimasukkan atau sumber-sumber dalam penulisan yang sudah dibuat gitu. Nah, kemudian apa itu kajian literatur? Nah, untuk kajian literatur adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis penelitian terdahulu yang relevan. Tujuannya membangun landasan teori, menemukan gap penelitian, dan memperkuat argumen penelitian baru. Sumber utama meliputi jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan. Perhatikan konsistensi sumber ya. Di sini prioritas pada sumber peer review itu dan terindeks fokus atau Web of Science. Jadi untuk sumber-sumber referensi harus terpercaya. Kalian nggak bisa tuh pakai blogspot ya, itu tidak dipercaya. Jadi carilah untuk sumber referensi itu yang berasal dari jurnal. Boleh kalian download jurnal ilmiah yang ada di Google Scholar. Nah, kemudian artikelnya menjadi sumber referensi kalian dalam menulis. Nah, itu boleh diakui. Kemudian buku udah pasti ya, buku atau laporan penelitian dan dokumen kebijakan itu yang dapat dipercaya. Yang tidak dapat dipercaya itu seperti misalkan apa? Sebaiknya Wikipedia pun tidak perlu ya. Kemudian blogspot juga kita nggak usah dimasukkan. Carilah referensi yang paling aman sih buku dan jurnal. Nah, nanti dalam melakukan skripsi atau karya ilmiah di tugas akhir semester akhir, kalau bisa sih lebih banyak sumber referensi. Minimal 10 jurnal dan 10 buku untuk membuat skripsi. Tapi kalau misalkan laporan magang, laporan KKUKAM ya, kegiatan usaha, nah itu 3 aja udah cukup. Tapi kalau misalkan skripsi sebaiknya lebih banyak, maka lebih baik. Ya, diusahakan 10 jurnal minimal, kemudian 10 buku ya. Jadi yang terpercaya, dan itu pun perhatikan tahun dari referensi kita, diusahakan 5 tahun terakhir, artinya yang terbaru, tidak boleh yang update, jadi harus yang update. Kemudian pentingnya kajian literatur dalam penelitian akuntansi. Di sini kajian literatur memastikan penelitian tidak mengulang studi sebelumnya, membantu memahami perkembangan teori dan praktik akuntansi, serta menyediakan konteks untuk interpretasi hasil. Dengan kajian yang kuat, peneliti dapat merumuskan hipotesis
yang relevan dan menentukan kontribusi orisinal. Referensi contohnya misal David Hanna Research Method in Accounting 2025. Nah, banyak sekali sebenarnya tipe-tipe atau style dalam pengutipan. Biasa sih pada umumnya digunakan yaitu APA edition 7 ya. Nah, kemudian jadi untuk telah literatur ini sangat penting untuk apa? Untuk merumuskan hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Ketika perumusan hipotesis bersumber dari penelitian terdahulu atau literatur yang ada itu akan menjadi lebih relevan gitu ya, lebih terkonsep dengan baik. Jadi hipotesisnya akan tergambarkan, maksudnya kemana, arahnya apa yang bisa dibuat hipotesis. Kemudian adapun jenis-jenis kajian literatur, ada bentuknya naratif, sistematis, meta-analisis, dan metasintesis. Baik, saya ubah dulu. Takutnya terhalangi. Sebentar. Oke. Nah, naratif ini ringkasan deskriptif tanpa prosedur sistematis, berguna untuk pengantar topik tetapi rentan bias seleksi. Nah, kalau sistematis menggunakan protokol pencarian dan kriteria inklusi atau eksklusi yang transparan atau yang transparan. Untuk akuntansi berbasis bukti ya ini ideal. Nah, kemudian meta-analisis, menggabungkan hasil kuantitatif dari banyak studi untuk menilai efek agregat, misalnya pengaruh audit quality terhadap earnings management. Nah, kemudian yang terakhir itu ada metasintesis. Metasintesis, sintesis kualitatif yang membangun teori baru dari studi-studi kualitatif berguna untuk memahami konteks perilaku akuntansi. Biasanya ada di akuntansi manajemen ya. Oke, selanjutnya sebentar foto saya pindahkan kembali. Ya, kenapa saya pakai videonya ada fotonya biar lebih jelas. Jadi mau belajar secara online ya, asinkronis ini tetap berasa seperti ngajar di kelas. Jadi tolong fokus, perhatikan materi yang ada ya, karena baik di kelas maupun online pada dasarnya sama-sama belajar dan kuliah. Oke, selanjutnya langkah-langkah melakukan kajian literatur. Yang pertama, menetapkan topik dan pertanyaan. Rumuskan pertanyaan penelitian yang spesifik dan terukur, ya. Misal PICO atau PIO analog dalam akuntansi, population, exposure atau outcome, ya kan? Nah, kemudian pencarian literatur. Gunakan kata kunci terstruktur dan sumber Google Scholar atau Scopus, Web of Science atau perpustakaan universitas. Jadi sumber referensi yang baik, misalkan kalian boleh ketik di Google itu, Google Scholar, kemudian cari yang berhubungan dengan penelitian kalian. Nah, itu jurnal-jurnal atau artikel ilmiah yang sudah dipublis di Google Scholar itu terpercaya. Nah, kemudian kalau mau internasional yang bereputasi ya, misalkan melalui webnya Scopus ya bisa cari juga di web Scopus atau Web of Science ya, WOS gitu. Atau juga bisa di perpustakaan universitas. Nah, kemudian seleksi penilaian kualitas. Terapkan kriteria inklusi atau eksklusi. Nilai kualitas metodologi, misalkan validitas internal,
ukuran sampel, kemudian peer review gitu kan. Nah, kemudian pengorganisasian temuan. Kelompok kan menurut tema, metode, hasil atau kerangka teoritis untuk melihat pola dan gap. Ya, kalian tolong dibaca dulu. Jadi setiap hasil downloadnya jangan hanya melihat judul kemudian kesimpulan, tapi lihat juga apa kelompok temanya, seperti apa dikelompokkan sama kita, dibaca, dipahami, kemudian metode yang digunakan. Metode yang digunakan dalam penelitian sebelumnya ini apa, ya kan? Selanjutnya hasil. Lalu kerangka teoritisnya seperti apa? Sehingga pola dan gapnya itu kita akan bisa buat gitu kan untuk penelitian kita. Nah, selanjutnya menulis sintesis kritis. Gabungkan ringkasan, perbandingan, dan evaluasi metodologis, akhiri dengan rekomendasi penelitian lanjutan. Oke, mode referensi ada meta sintesis ya. Ini dari Yasaman Alis Fahani DKK 2020 sebagai panduan sintesis kualitatif. Nanti kalian bisa cek sendiri ya. Oke, selanjutnya teknik dan alat bantu kajian literatur. Gunakan database akademik ya seperti tadi Google Scholar, Scopus atau WOS ya dan manajer referensi. Nah, ini yang penting nih. Mendeley, Zotero, EndNote. Untuk efisiensi terapkan analisis bibliometrik, co-citation, co-authorship, dan analisis teks untuk mengidentifikasi tren, kata kunci, dan klaster penelitian. Jadi, kalian nanti ketika menyusun penelitian ya, membuat apa namanya artikel ilmiah tidak lagi manual dalam membuat kutipan, tapi pakai aplikasi. Coba kalian nanti tugas di pertemuan 4 ini kalian wajib tutorial menggunakan Mendeley ya. Nanti saya jelaskan apa tugasnya. Nah, jadi kalian harus coba untuk membuat daftar pustaka secara otomatis ketika kita menggunakan aplikasi Mendeley itu sangat mudah. Ya, tidak lagi ada kesalahan, tidak lagi secara manual dan lama. Jadi ketika kita pakai Mendeley, daftar pustaka ini tuh akan otomatis ketika diklik muncul gitu. Kutipan pun akan lebih akurat. Oke, contoh aplikasi di akuntansi ada textual analysis untuk mengkaji perubahan bahasa pelaporan keuangan. Ini menurut Albuquerque dan Dos Santos 2023. Oke, contoh aplikasi kajian literatur akuntansi. Teknologi dan akuntansi, kajian literatur menelusuri adopsi big data, blockchain, dan AI dalam praktek akuntansi. Menganalisis implikasi pada audit, pengendalian internal, dan pelaporan. Nah, adapun regulasi internasional. Sintesis penelitian mengenai harmonisasi standar pelaporan dan dampaknya terhadap kualitas pelaporan lintas negara. Kemudian ada audit dan pelaporan berkelanjutan. Kajian tentang perkembangan metode audit, kemudian untuk laporan berkelanjutan dan pengukuran dampak ISG pada kinerja perusahaan. Sumber contoh jurnal itu ada, nanti silakan dicek ya. International Journal of Accounting Information System tahun 2023. Oke, etika dan validitas dalam kajian literatur. Etika, hindari plagiarisme dengan sitasi yang benar. Gunakan sumber peer review. Validitas transparansi dalam metode pencarian. Penilaian kualitas dan refleksi terhadap bias literatur. Dokumentasikan protokol, misalkan Prisma untuk review sistematis agar hasil dapat direplikasi. Jadi untuk seorang peneliti, apalagi mahasiswa, dilarang sekali untuk plagiat. Bagaimana cara untuk tidak plagiat?
Makanya gunakan sumber kutipan dengan baik ya, yang sesuai dan benar. Nah, untuk menggunakan aplikasi Mendeley ini akan mengurangi tingkat plagiarisme yang ada gitu ya. Jadi diharapkan nanti di tugas pertemuan keempat ini kalian coba membuat tutorial menggunakan Mendeley ya. Bebas mau contohnya satu, dua, atau berapapun, yang penting kalian menggunakan aplikasi Mendeley. Bisa cari di YouTube, cara-caranya banyak ya. Atau di Google bagaimana cara menggunakan Mendeley, install Mendeley. Jadi dari sekarang harus di komputernya disediakan tuh aplikasi Mendeley-nya ya. Oke, kemudian kesalahan umum dan cara menghindarinya. Oke, sebentar. Mengandalkan sumber usang. Selalu perbaharui pencarian, gunakan rentan tahun yang relevan, dan sertakan studi seminal serta penelitian terbaru. Ya. Kemudian tidak sistematis. Terapkan protokol pencarian dan dokumentasikan strategi kata kunci, database, serta kriteria seleksi. Kurang kritis, evaluasi kualitas metodologis studi, identifikasi keterbatasan, inkonsistensi hasil dan potensi bias. Solusi praktis, gunakan checklist kualitas studi, peer debriefing, kemudian dan tools bibliometrik untuk validasi temuan. Oke, kesimpulan dan langkah selanjutnya. Ini ada kesimpulan dan langkah selanjutnya. Sebentar, saya pindahkan kamera saya dulu. Oke, baik. Kajian literatur dalam fondasi penelitian akuntansi yang valid dan terpercaya. Terapkan metode sistematis, alat bantu modern, dan etika penelitian untuk hasil optimal. Rekomendasi tindakan buat protokol review, misalkan Prisma. Integrasikan manajemen referensi dan jadwalkan pembaharuan literatur secara berkala. Mari praktikkan kajian literatur yang kritis dan komprehensif dalam tugas serta riset Anda, dan perumusan pertanyaan hingga sintesis akhir. Referensi utama yang direkomendasikan ini ada David Hanna 2025, Research Method in Accounting, Yasaman Alif Fahani et al. 2020, Metasintesis Models, terus Albuquerque dan Dos Santos 2023, Textual Analysis in Accounting, kemudian International Journal of Accounting Information System 2023. Oke, baik. Sampai sini semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Tugas kali ini yaitu membuat tutorial menggunakan Mendeley ya. Tolong dikerjakan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.